Halo semua, semoga dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita mau ngasih tahu nih dari kelompok 3 kalau ada obat namanya ketoprofen. Ketoprofen itu apa ya? Nah, daripada kita mikir-mikir panjang-panjang, yuk simak penjelasannya. Ketoprofen merupakan obat golongan non-steroid anti-inflammatory drug (NSAID) turunan asam propionat yang memiliki khasiat analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik dengan mekanisme kerja menghambat sintesa prostaglandin. Katsum 2006. Ketoprofen memiliki waktu paruh eliminasi yang relatif pendek sekitar 1,5 sampai 4 jam, sehingga diperlukan pemakaian berulang untuk mempertahankan kadar terapeutiknya. Penggunaan ketoprofen pada dosis tinggi dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan usus. Ketoprofen dapat menyebabkan efek samping pada saluran pencernaan berupa peradangan, pendarahan, ulcerasi, dan perforasi. Di dalam Biopharmaceutical Classification System atau BCS, dijelaskan bahwa ketoprofen termasuk ke dalam obat kelas 2 dengan kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi. Rupanya, ketoprofen itu banyak ya khasiatnya, dari mulai antiinflamasi, antipirapetik, analgesik, dan juga antireumatik. Nah, dalam kesempatan ini, kelompok kami juga akan membagikan bagaimana sih mekanisme obatnya. Yuk disimak. Fase pertama adalah fase farmasetik, di mana obat ketoprofen akan dimakan oleh tubuh, lalu dihancurkan dalam tahap disintegrasi, yaitu mengubah partikel-partikelnya menjadi partikel-partikel kecil. Selanjutnya akan ada fase disolusi, di mana obat akan dihancurkan menjadi partikel yang lebih kecil, lalu dilarutkan pada cairan gastrointensial ya untuk selanjutnya siap diabsorpsi. Setelah obat memasuki tubuh dan melalui fase farmasetik, obat akan berlanjut menuju fase farmakokinetik. Pada fase ini, obat akan diabsorpsi terlebih dahulu. Absorpsi adalah pengambilan obat dari permukaan tubuh, termasuk saluran cerna atau tempat tertentu suatu sistem organ yang ada di dalam tubuh menuju ke aliran darah atau pembuluh limfa. Ketoprofen dapat diabsorpsi segera setelah pemberian rektal, oral, maupun intramuskular. Ketoprofen yang diberikan secara oral akan diabsorpsi terutama di usus halus. Hal ini berlaku untuk obat asam lemah seperti ketoprofen karena tidak terionisasi pada asam lambung atau HCl. Obat yang diabsorpsi dari saluran gastrointestinal kemudian memasuki sirkulasi aliran darah dengan mekanisme difusi pasif. Ketoprofen diabsorpsi lebih dari 85% pada saluran cerna. Menurut penelitian, bioavailabilitas absolut ketoprofen sebesar 90% dengan temak 1-2 jam setelah penggunaan oral. Konsentrasi puncak dalam plasma darah dicapai dalam waktu setengah jam sampai 2 jam. Pada sekian lepas lambat, konsentrasi puncak dalam plasma darah dicapai 6-7 jam setelah mengkonsumsi obat ketoprofen. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi. Pada umumnya, aliran darah akan membawa obat-obat ke seluruh tubuh. Dalam ketoprofen, distribusinya juga dilakukan ke seluruh jaringan tubuh, terutama terkonsentrasi dalam cairan sinovial. Dalam hal ini, keberadaan obat ketoprofen dalam cairan sinovial adalah lebih lama daripada dalam plasma. Obat ini terikat pada protein sekitar 90% sampai 99%, terutama dengan albumin. Selanjutnya adalah fase biotransformasi atau yang lebih dikenal dengan proses metabolisme. Proses metabolisme adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan diperantai oleh enzim. Ada 4 proses metabolisme yang mana hasil metabolisme tersebut akan menentukan obat tersebut. Obat ada yang menjadi aktif, ada yang menjadi tidak aktif, ada yang akan menjadi toksik, dan ada yang mudah disekresikan. Ketoprofen memiliki derivat asam propionat yang memiliki efektivitas yang sama seperti ibuprofen. Ketoprofen dimetabolismekan secara ekstensif di hati menjadi konjugat asil glukuronida yang tidak stabil, yang diekskresikan di dalam urin. Jalur metabolisme lain seperti hidroksilasi juga telah dilaporkan. Tidak ada metabolit aktif yang diketahui dan ketoprofen tidak menyebabkan enzim
pemetabolisme obat. Sirkulasi enteropatik obat juga tidak pernah dikonfirmasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan fase eliminasi atau ekskresi. Setelah melakukan proses metabolisme, obat akan berbahaya jika terus-menerus disimpan di dalam tubuh. Oleh sebab itu, dilakukan proses pengeluaran atau pembuangan metabolit obat atau yang dikenal dengan ekskresi. Ekskresi dari obat ketoprofen akan berlangsung di dalam ginjal dan akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Proses pertama, ketoprofen akan masuk ke dalam ginjal melalui arteri aferen, lalu akan menuju ke glomerulus. Di dalam glomerulus terjadi proses filtrasi glomerulus yang mana obat yang tidak terikat protein atau obat bebas akan difiltrasi. Nah, proses filtrasi tersebut berlangsung dalam transport pasif. Setelah itu, filtrat obat akan dibawa menuju tubulus proksimal. Nah, di dalam tubulus proksimal akan terjadi proses reabsorpsi tubulus, yang mana reabsorpsi tubulus ini berlangsung dalam transport aktif di sepanjang epitel tubulus. Nah, reabsorpsi tubulus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain itu pKa dari obat, pH urin, dan aliran dari urin. Karena ketoprofen termasuk ke dalam obat asam lemah, ketoprofen memiliki pH sekitar 4,45, yang mana dengan pH segitu akan mempercepat kerja dari ekskresi jika di dalam urin dengan suasana basah. Setelah itu akan terjadi sekresi tubulus, yang mana obat sisa dari yang masuk ke aferen itu akan masuk ke arteri eferen menuju ke kapiler tubulus. Setelah di kapiler tubulus akan bergabung ke dalam obat yang telah difiltrasi sebelumnya di dalam lumen tubulus. Setelah itu, urin akan dibawa menuju tubulus distal melewati lengkung Henle. Nah, obat yang bersama urin tadi akan keluar dari ginjal melalui ureter dan akan disimpan di dalam kandung kemih. Dikeluarkan dalam bentuk urin melalui uretra. Ekskresi dari ketoprofen di urin sebesar 50-90%. Waktu paru dari ketoprofen sendiri akan berefek sekitar 2-4 jam setelah obat diminum. Dan obat memiliki onset kerja sebesar 30 menit dengan durasi 6 jam. Selanjutnya adalah fase farmakodinamik. Mekanisme kerja dari ketoprofen hingga saat ini belum diketahui. Tetapi, ketoprofen dipercaya bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin di dalam tubuh. Terjadi penghambatan enzim siklooksigenase 2 atau COX2, yaitu enzim yang terlibat dalam sintesis prostaglandin. Hal ini menyebabkan penurunan kadar prostaglandin yang berperan dalam perantara nyeri, demam, dan peradangan. Efek antipiretik dari ketoprofen diduga berasal dari hipotalamus yang mengakibatkan peningkatan aliran darah perifer, vasodilatasi, dan pembuangan panas berikutnya. Terima kasih. Wah, udah sampai di akhir perjumpaan kita nih. Terima kasih ya yang udah menyimak sampai akhir. Nah, semoga ya yang kami berikan semuanya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.